Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah penjelasan yang jujur aja super menarik. Topik utama kita kali ini adalah The Evolutionary Glitch, dari bertahan hidup di zaman purba hingga kecerdasan buatan. Pernah kebayang nggak sih kalau perangkat keras di dalam kepala kita, iya otak kita sendiri, ternyata masih jalan pakai program kuno, program jadul yang kadang-kadang tuh udah nggak sinkron sama sekali sama dunia modern yang kita tinggali sekarang ini? Nah, kita bakal kupas tuntas soal ini. Coba bayangin situasi ini sejenak ya. Kalian lagi sendirian di rumah, suasana lagi sepi-sepinya. Terus, tiba-tiba terdengar suara lantai kayu berderit. Krek. Reaksi pertama kalian apa? Jantung pasti langsung deg-degan kan? Dan kalian kemungkinan besar langsung mikir, waduh, ada orang nih. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Kenapa sih otak kita tuh secara otomatis, refleks gitu, nyari siapa yang bikin suara itu? Kenapa kita nggak mikir apa penyebab fisiknya? Kayak, oh mungkin kayunya lagi memuai karena perubahan suhu. Nah, misteri inilah jadi kunci buat benar-benar memahami gimana cara kerja pikiran kita sebenarnya. Buat paham fenomena tadi, kita harus sedikit time travel. Balik ke hutan purba tempat nenek moyang kita dulu tinggal. Bayangin kalian lagi jalan, dan tiba-tiba ngelihat semak-semak bergoyang. Kalau kalian santai-santai aja mikir, paling cuma angin. Tapi ternyata itu harimau kelaparan yang lagi ngintai, ya tamatlah riwayat kalian kan, kalian dimakan. Tapi sebaliknya, kalau kalian parno, mikir itu harimau, dan langsung lari pontang-panting nyelamatin duri, padahal aslinya itu cuma tiupan angin, ya kalian tetap hidup. Sesimpel itu. Karena dinamika hidup mati inilah otak kita berevolusi jadi semacam alarm pendeteksi gerak yang sangat sensitif. Pokoknya secara biologis, mekanisme ini dirancang buat satu hal, memprioritaskan keselamatan di atas akurasi. Mending salah tebak tapi selamat, daripada akurat tapi dimakan harimau. Di dunia sains, insting pertahanan diri yang kuno ini punya nama, yaitu agent detection atau deteksi agen. Ini tuh kecenderungan bawaan kita buat langsung berasumsi bahwa ada sosok atau agen yang hidup dan cerdas di balik kejadian-kejadian yang ambigu atau nggak jelas. Intinya, ini insting dasar yang megang teguh prinsip lebih baik cari aman daripada menyesal. Ya, kadang-kadang alarm di kepala kita ini emang ngasih sinyal palsu, mat error sedikit gitu. Tapi tahukah kalian, itulah harga yang harus kita bayar buat punya otak canggih yang udah sukses bikin spesies kita bertahan hidup sampai detik ini. Tapi begini, perangkat kewaspadaan super canggih ini ternyata bawa semacam efek samping kognitif. Kita nyebutnya apofenia. Apofenia ini adalah dorongan kuat banget dari pikiran kita buat terus-terusan nyari makna, pola, atau koneksi logis di dalam sekumpulan data yang sebenarnya acak dan sama sekali nggak ada artinya. Contoh paling gampang di kehidupan nyata, yang saya yakin 100% kalian pasti pernah ngalamin. Waktu kalian lagi rebahan, natap awan di langit biru, terus tiba-tiba mikir, awan itu bentuknya kayak wajah singa ya. Atau, wah itu mirip kapal laut nih. Padahal awannya ya cuma uap air biasa yang gerak acak ditiup angin. Tapi otak kita maksa banget buat nyusun informasi acak itu jadi sesuatu yang kita kenal dan punya arti. Nah, yang benar-benar menarik dari konsep ini adalah, ternyata pas kita nemuin pola yang sebenarnya palsu itu, otak kita ngasih sensasi psikologis yang sama persis kayak pas kita dapat pencerahan intelektual yang beneran. Gila kan? Coba bayangin, perasaan waktu kita kejebak dalam ilusi, ternyata rasanya sama memuaskannya dengan momen, seorang ilmuwan yang baru aja nemuin terobosan besar di lab. Otak kita ngebombardir kita sama rasa yakin yang luar biasa. Makanya, wajar aja kalau kita jadi susah banget buat ngelepasin pola palsu itu, begitu kita udah terlanjur meyakininya. Nah, kalau kita udah paham mekanismenya, kita bisa mulai ngelihat sisi irasional manusia dari sudut pandang yang berbeda. Kita bisa mulai menormalisasinya. Jadi, kalau ada orang yang ngelihat hantu, punya kepercayaan supranatural yang kuat, atau bahkan percaya banget sama teori konspirasi yang super rumit, itu bukan berarti pikiran mereka rusak, teman-teman. Sama sekali bukan. Itu sebetulnya cuma bentuk false positives atau alarm palsu dari mekanisme biologi kita tadi. Kejadian-kejadian itu cuma bukti kalau mesin pencari pola di dalam otak kita lagi kerja overdrive, lagi ngegaspol, berusaha menjembatani insting bertahan hidup zaman purba kita dengan dunia nyata yang makin kesini makin kompleks. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana biologi kita tuh pada akhirnya ngebentuk struktur budaya dan kepercayaan kita. Mari kita lihat secara netral sebuah studi kasus yang deket banget sama budaya kita di Indonesia, praktek aliran kepercayaan dan kebatinan. Buat sebagian orang mungkin kelihatannya acak, tapi Profesor Muhammad Muhsin Jayadeguna berhasil memetakan kerangka ini secara sangat terstruktur ke dalam 4 korps utama.
Pertama, sains okultis buat menuhin kebutuhan praktis sehari-hari. Kedua, mistisisme sebagai cara buat menyatukan jiwa dengan sang ilahi. Terus ada metafisik untuk memahami rahasia-rahasia alam semesta. Dan terakhir morale religius untuk ngebangun masyarakat yang punya fondasi moral. Ini benar-benar contoh luar biasa, di mana sistem deteksi agen di otak kita memformulasikan kekuatan tak terlihat jadi sebuah pandangan dunia yang rapi banget dan penuh makna. Tapi, sekarang mari kita maju ke masa kini ya. Di era digital ini, insting evolusioner yang kita bahas dari tadi mulai nabrak masalah besar. Inilah glitch atau error modernnya. Coba kita bandingin. Di satu sisi, ada agen manusia, kita nih, yang tindakannya didorong emosi dan pastinya susah banget diprediksi pakai rumus matematika. Nah, di sisi lain, kita sekarang berhadapan sama agen buatan alias AI yang sejatinya ya cuma deretan algoritma yang diprogram. Masalah terbesarnya, alarm agen kuno di otak kita itu kelabakan. Susah banget buat bedain mana yang manusia asli, mana yang bukan. Pas ada chatbot AI balas chat kita dengan ramah dan luas banget layaknya manusia, otak kita secara keliru langsung ngasih label kalau dia itu sosok bernyawa. Nah, kebingungan biologis inilah yang akhirnya ngebuka celah gede banget buat risiko keamanan, penipuan identitas sintesis, sampai hilangnya rasa percaya di dunia digital kita. Jadi, poin krusialnya adalah kerentanan alami otak kita ini seringkali makin parah karena adanya bias kognitif yang disebut efek Dunning-Kruger. Singkatnya, efek ini tuh terjadi waktu seseorang yang sebenarnya pengetahuannya masih kurang, malah kelewat pede ngerasa dirinya jago. Biar gampang ngebayanginnya, misal ada seorang analis bisnis yang nggak sengaja ngancurin alat prediksi AI di perusahaannya. Dia ngerasa pede banget pas interaksi sama AI itu, soalnya si sistem ngerespon layaknya manusia pintar. Dia santai aja ngasih instruksi, tanpa sadar kalau dia baru aja nyuapin algoritma itu dengan data yang salah kaprah. Bias ini bikin kita lengah, bikin kita ngerasa pegang kendali penuh atas agen digital, padahal aslinya kita nggak paham-paham amat gimana cara kerja di baliknya. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat kalian renungin hari ini. Kalau perangkat utama kalian, yaitu otak kalian sendiri, sepenuhnya dirancang dan dibangun buat bertahan hidup di hutan purba yang isinya predator fisik, gimana kalian bisa secara membabi buta mempercayainya buat menavigasi jebakan-jebakan tak kasat mata di dunia digital sekarang ini? Memahami bias kognitif dan warisan evolusi kita tuh sekarang bukan cuma sekedar materi sains aja teman-teman. Ini adalah alat perlindungan diri paling berharga yang kita punya di abad ke-21. Teruslah bertanya, tetap kritis, dan jangan sampai alarm kuno di kepala kalian mengelabui realitas yang ada di depan mata. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kali ini, dan sampai jumpa.